Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2C yang beranggotakan Ahmad Arif Priantono absen 1, Iwala Nafa absen 10, dan Restu Agung Santoso absen 17. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat kami yang berjudul alat sortir logam dan non-logam. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat tersebut menggunakan aplikasi CX Designer dan ini ladder diagram yang kami buat di CX Programmer. Bagian pertama yaitu ada pbstart dan pboff yang beralamatkan di 0.01 dan 0.00. Fungsinya yaitu pbstart untuk mengaktifkan memori 1 dan pboff untuk mematikan memori 1. Selanjutnya yaitu ada bagian dari sensor logam. Sensor logam yaitu beralamatkan di 0.02. Fungsinya yaitu apabila sensor logam ini aktif, memori 2 aktif, dan memori 2 terhubung pada timer 1. Fungsi dari timer 1 yaitu untuk mendelay waktu selama 2 detik. Di sini juga ada coil dari timer 1 yang kondisi awalnya yaitu close gate. Jadi apabila timer 1 ini aktif, coil dari timer 1 di sini yang kondisi awalnya close akan menjadi open dan mengembalikan kondisi memori 2 yang tadi on sekarang kembali off lagi. Di bagian selanjutnya yaitu ada sensor non-logam yang beralamatkan di 0.03. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan memori 3. Jadi apabila memori 3 aktif, dia juga akan mengaktifkan timer 2. Timer 2 sendiri bekerja dengan mendelay waktu selama 2 detik sama seperti sebelumnya. Di sini juga ada coil dari timer 2 yang kondisi awalnya close gate. Jadi jika timer 2 ini aktif, timer 2 yang coil dari timer 2 sendiri yang kondisi awalnya close gate akan menjadi open dan mengembalikan kondisi dari memori 3 yang tadinya on kembali menjadi off. Di bagian selanjutnya yaitu ada lampu indikator stop yang terhubung pada memori 1. Kita kembalikan ke kondisi awal lagi. Di kondisi awal, pbstart dan pboff belum mendapatkan perintah apa-apa, yaitu lampu indikator stop akan aktif karena di sini terhubung pada memori 1, kondisinya close gate. Tapi jika pbstart ini ditekan, memori 1 aktif, lampu indikator stop akan mati. Tetapi pada lampu indikator on akan menyala karena memori 1 aktif dan kondisi awal dari memori 1 pada lampu indikator on yaitu open. Jadi mengikuti pada memori 1 yang di sini. Selanjutnya ada conveyor. Conveyor di sini terhubung pada memori 2 yang yaitu di awal tadi terhubung pada sensor logam dan memori 3 yang tadi terhubung pada sensor non-logam. Jika sensor logam aktif, di sini aktif, jadi memori 2 ini akan aktif dan di sini kondisinya close. Jadi apabila tadi mendeteksi sensor logam, memori 2 di sini akan menjadi open dan conveyor akan mati. Dan ini juga berlaku pada sensor non-logam. Jadi apabila dia mendeteksi adanya sensor non-logam, conveyor di sini juga akan mati. Selanjutnya yaitu ada solenoid valve logam.
Solenoid valve logam di sini terhubung pada memori 2. Memori 2 sendiri tadi terhubung pada sensor logam. Jadi apabila dia mendeteksi logam, solenoid valve logam akan aktif. Tapi jika dia tidak mendeteksi adanya sensor logam, dia juga akan mati. Selanjutnya yaitu ada solenoid valve non logam. Terhubung pada memori 3, yaitu tadi pada sensor non logam. Jadi apabila dia tidak mendeteksi adanya sensor non logam, solenoid valve non logam akan mati. Tapi jika dia mendeteksi adanya sensor non logam, maka solenoid valve non logam akan aktif. Berikutnya kita akan melihat demonstrasi dari aplikasi CX Designer. Inilah desain dari kelompok kami. Di sini ada PB start, ada PB stop, ada lampu indikator start, lampu indikator stop, sensor logam dan solenoid valve logam, sensor non logam dan solenoid valve non logam, dan ada conveyor. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan. Baik, ini adalah demonstrasi. Yang pertama, kondisi pertama yaitu saat tidak diberlakukan apa-apa, yaitu PB start dan PB off tidak ditekan. Kondisi awalnya yaitu lampu indikator stop ini menyala, lainnya akan mati seperti lampu indikator start mati, solenoid valve non logam mati, solenoid valve non logam juga mati, sensor non logam dan sensor logam mati. Kita akan mencoba mengaktifkan PB start. PB start ditekan, lampu indikator start akan aktif, conveyor juga aktif. Kita akan mencoba mengaktifkan sensor logam. Apabila sensor logam ini aktif, conveyor ini akan mati selama 2 detik dan solenoid valve logam akan aktif. Kita akan mencoba sekali lagi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba sensor non logam. Sama seperti sensor logam. Jadi jika sensor non logam ini aktif, conveyor akan mati selama 2 detik. Solenoid valve non logam akan aktif selama 2 detik. Kita akan mencobanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menekan PB stop. Apabila PB stop ditekan, akan menjadikan kondisi seperti awal, yaitu semuanya mati, termasuk lampu indikator start. Lampu indikator stop akan aktif lagi. Baik, demikian demonstrasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.